خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها. في القوم أبو بكر وعمر فأبى أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا كثرت الصلاة. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم كثرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطواله ثم رفع رأسه فكبره ثم وضع رأسه فكبره سجد مثل سجوده أو أطواله ثم رفع رأسه وكبره. متفق عليه ولفظ للبخاري. Nah, siapa yang belum berdiri? Mana Nopan? Nopan. Ngapa nggak ngapal? Diri. Belajarnya sambil berdiri. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Sudah. Habis apa ya? Coba satu lagi. Bisa nggak? Kuota ya. Satu lagi coba. Kayaknya bisa satu. Satu. Coba satu. Bisa nggak yang satu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Habis kuota mungkin ini. Duduk. Besok ngapal ya. Jangan keliling terus. Naam.
Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani wa azzakumullah. Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia memiliki banyak sekali faidah, banyak sekali manfaat dari mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara keutamaan dari mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Hamud Al-Furaih dalam kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayanis Sunanil Yaumiyah, kitab yang menjelaskan sunnah-sunnah keseharian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di awal-awal muqaddimah kitab ini, beliau menyebutkan beberapa samaratut tiba'is sunnah, beberapa buah manis atau manfaat dari mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyebutkan sekian banyak, 6 faidah dari mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata beliau, Syekh Abdullah Al-Furaih hafizahullah ta'ala, mengikuti sunnah itu jabru an-naqsil hasili fil faraidi fannawafilu tujbiru ma yahsulu fil faraid min khalal. Di antara manfaat dari mengikuti sunnah adalah jabru an-naqsi. Mengikuti sunnah itu bisa menutupi kekurangan yang terjadi fil faraid ketika kita melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Seperti sholat misalnya. Terkadang manusia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan sholat wajibnya, tetapi yang namanya manusia terkadang ada sedikit sifat lalainya, ada sedikit sifat kurangnya, sehingga di dalam menjalankan kewajiban tersebut sangat berpotensi untuk tidak sempurna. Sehingga butuh ibadah wajib ini ada yang menambal atau yang menutupi. Apa yang menutupinya? Kata Syekh An-Nawafil,
Maka sholat-sholat sunnah, sholat-sholat yang hukumnya bukan wajib, perhatikan di sini. Sehingga sholat sunnah itu nggak perlu dikoordinir lagi. Ayo sholat, ayo ini, ayo itu, nggak perlu. Yang mengkoordinir adalah rasa takut kalian dari tidak sempurnanya sholat wajib yang kalian lakukan. Kata Syekh, fan-nawafil, maka sholat-sholat sunnah tujbiru ma yahsul fil faraid min khalal, dia bisa menutupi atau menambal kekurangan, menambal apa yang terjadi pada kewajiban-kewajiban, min khalal, dari berbagai macam kekurangan-kekurangan. Wa yadullu alaih, dan keutamaan ini telah ditunjukkan, tentang keutamaan ini telah ditunjukkan oleh haditsu Abi Hurairah. Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Kata beliau, inna awwala, sesungguhnya yang pertama kali, ma yuhasabu bihil abdu, apa yang hamba akan dihisab dengannya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min amalihi, dari amalannya, sholatuhu, yang pertama akan dihisab, yang akan diperhitungkan oleh Allah adalah sholatnya. Kalau memang hamba tersebut adalah hamba yang bertauhid kepada Allah. Fa in saluhat qad aflaha wa anjaha. Fa in saluhat, apabila amalan sholatnya itu bagus, aflaha wa anjaha, maka dia itu akan bahagia dan selamat. Wa in fasadat, dan apabila sholatnya rusak, qad khaba wa khasara, maka dia itu akan merugi dan bersedih. Dari sholat wajibnya. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un, dan kata Nabi, fa in intaqasa, maka apabila didapati adanya kekurangan, intaqasa, apabila didapati adanya kekurangan, min faridatihi, dari sholat wajibnya, syai'un, adanya sesuatu kekurangan, qala Rabbu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, kalau mendapati kasus adanya
kekurangan yang sifatnya kesempurnaan. Ibadahnya kurang sempurna dalam kewajiban. Allah Jalla wa'ala mengatakan, unzuru, coba cek oleh kalian. Hal li abdi min tatawwu', hal apakah li abdi, hambaku memiliki, min tatawwu'in, amalan sunnah yang dia kerjakan. Ada enggak sholat selain sholat wajib yang dia kerjakan? Imma rawatib, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, atau yang lain. Coba cek, kata Allah. Ada enggak pada hambaku itu amalan yang sunnah? Fayukammal biha. Kalau memang ada, maka dari sholat yang kurang tadi, yukammal biha, disempurnakan saja. Biha dengan sholat yang tatawu tadi. Mantaqasa, apa yang ada kekurangan, minal fariḍah, dari sholat wajib. Ya, maka dari sini kita sebagai orang yang menginginkan kesempurnaan dalam pahala, ingat, jangan meremehkan sholat-sholat sunnah. Ini sebagian kalian sholat sunnah itu seperti beban dari ustadz. Kalau ustadz memerintahkan baru jalan, kalau enggak lewat. Ini tandanya kalian ini masih belum mukhlis, belum mencapai derajat ikhlas karena Allah Azza wa Jal dalam beramal. Padahal orang yang beramal, yang untung dia yang beramal, yang rugi dia yang meninggalkan amalan tersebut. Karena setiap kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jal atas amalan-amalan kita. Kita talibul ilm yang sudah mengerti tentang satu sunnah, maka jangan ditinggalkan dengan alasan hukumnya bukan wajib. Lihat bagaimana berita dari Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Amalan-amalan yang wajib kalau tidak sempurna, maka nanti di yaumul qiyamah bisa ditambal kekurangan tersebut oleh amalan-amalan sunnah yang dahulu kita kerjakan. Sholat, namanya manusia, kadang kalau lagi banyak pikiran, kekhusyuan itu kadang berkurang. Kadang kalau lagi dihinggapi rasa malas, gerakan sholat pun tidak sempurna. Mengangkat tangan yang harusnya sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga, terkadang kalau lagi malas, ya, atau gerakan-gerakan yang lainnya yang harusnya disempurnakan di dalam sholat. Terkadang terjadi yang namanya kekurangan-kekurangan tersebut. Maka ditambalnya kekurangan itu, kata Allah Jalla wa'ala, adalah dengan sholat sunnahnya. Maka tanamkan dalam diri kita semangat untuk beramal itu karena Allah. Apa yang kita tahu dari sunnah kita amalkan. Gak perlu nunggu perintah lagi. Karena perintah yang tertinggi adalah perintah Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Ingat ini. Ya. Kemudian alhamdulillah
perkara ini berlakunya bukan cuma dalam bab sholat saja. Artinya perkara yang wajib kalau kurang bisa ditambal dengan sholat sunnah, bukan cuma bab ini saja. Bukan cuma bab sholat saja. Tsumma yakunu sairu amalihi ala dzalik, kata Allah. Tsumma yakunu, kemudian menjadilah seluruh amalannya dengan itu pula. Artinya selain sholat, misalnya puasa, ada kekurangan-kekurangan yang menyebabkan tidak sempurnanya pahala puasa. Maka nanti ketika dicek, kalau semisalnya puasanya itu ada kekurangan dalam hal kewajibannya, maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada para malaikat, si fulan hal min tatawwu, hal li abdi min tatawwu. Apakah dalam puasanya itu dia juga ada melaksanakan yang sunnah? Kalau ada, maka kekurangan-kekurangan pada ibadah yang wajib ditambal, ditutupi dengan puasa sunnah. Begitu juga ibadah yang lain. Apa yang wajib? Misalnya zakat. Ya, zakat hukumnya wajib, fardu ain. Ketika nanti didapati pada amalan zakat kita ada kekurangan, maka Allah Jalla wa'ala akan memerintahkan malaikat, unzuru hal li abdi min tatawu'in. Cek lagi oleh kalian, apakah pada hambaku itu ada sedekah yang sunnah yang dia lakukan. Kalau ada, apa yang kurang dari ibadah sedekahnya ditambal dengan ibadah sunnahnya. Semua amalan demikian. Ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya. Yang wajib ketika ada kekurangan bisa ditambal dengan sunnah. Makanya jangan meremehkan beramal dengan ilmu. Ini penyakit para tulabul ilm ini biasanya demikian. Kurang di dalam sungguh-sungguh di dalam berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beramalnya terkadang seperti anget-anget ayam. Tahu kalian anget-anget ayam? Sebentar, habis itu hilang. Ilmu tentang disyariatkan mengucapkan sholawat. Ketika disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah kita bahas secara khusus atau pernah ada tanya jawab secara khusus tentang bab ini. Tapi ternyata dalam praktek hanya 1-2 hari. Padahal apa yang sudah kita terangkan? Sebagian ulama mengatakan wajib. Kenapa sebagian kalian meremehkan dari beramal dengan yang demikian? Terlepas nanti apakah itu sunnah atau wajib. Yang jelas para ulama sepakat untuk disyariatkan menjawab atau mengucapkan sholawat. Ketika nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, ya melamun. Ketika nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, setiap disebut nama Nabi, apa keharusan kita? Mengucapkan sholawat. Coba ucapkan sholawat. Kapan diucapkannya? Kenapa diam? Kenapa diam ketika nama Nabi disebut setelah sampai kepada engkau ilmunya? Kenapa diam? Allahul musta'an alaikum bisunnati. Prinsipnya dipegang. Usulnya ini masalahnya kalian ini. Usulnya enggak kalian pegang. Nabi bilang alaikum bisunnati. Usulnya ini kalian lemah. Alaikum bisunnati, kata Nabi, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku.
usulnya kalian lemah. Makanya terkadang ilmu itu hanya sehari 2 hari kemudian hilang. Meremehkan dari beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian menganggap amalan wajib kalian itu sudah sempurna, sehingga tidak membutuhkan dengan yang namanya penambalan terhadap amalan yang wajib tadi. Atau mungkin ada jiwa memilah dan memilih dalam beramal, yang wajib saya amalkan, yang sunnah saya remehkan. Padahal apa? Sudah berlalu athar dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Athar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Battah dalam Al-Ibanah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an? Athar yang pernah sering dan bahkan sering kita nukilkan. Apa kata Umar? Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi la azigh, kata beliau. Aku enggak pernah meninggalkan satu sunnah pun, mencakup yang wajib dan yang mustahab. Aku tidak pernah meninggalkan satu sunnah pun yang dahulu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena aku ini benar-benar khawatir, kalau aku meninggalkan saja satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahulu Rasulullah beramal dengannya, atau yang dahulu Rasulullah perintahkan kepada kami, aku khawatir an azigh, bisa-bisa aku ini menyimpang. Mau antum menyimpang? Jadi orang sesat mau enggak? Mau enggak jadi orang yang menyimpang dari agama Allah Azza wa Jalla? Para sahabat-sahabat yang mulia, mereka meyakini sebab penyimpangan itu adalah meninggalkan sunnah. Tidak mau berpegang dengan sunnah. Sunnah ini mencakup segala ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang wajib ataupun yang mustahab. Para sahabat dalam beramal gak pernah memilah-milih, oh ini yang wajib kami pegang, yang sunnah oh itu tergantung, enggak. Para sahabat dalam beramal, mereka itu taunya ini perintah Nabi. Kalau perintah Nabi berarti hukum asal dia sunnah. Kalau sunnah berarti dia termasuk apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Alaikum bisunnati. Ini prinsipnya dalam beramal. Kita mengetahui mana yang wajib, mana yang tidak. Ini untuk hukum fikih. Apa yang terjadi kalau meninggalkan seperti ini? Itu dibahas dalam rangka mengenal hukum fikih, bukan dalam rangka meremehkan beramal. Kita sudah tahu tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mendengar seorang muadzin mengumandangkan azan, maka apa perintahnya? Ucapkan, jawab sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Tapi apa kenyataannya sebagian kita? Muadzin sedang melaksanakan amalan besar. Ada keutamaan khusus bagi muadzin. Dia melafadzkan lafaz-lafaz yang indah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kita ada yang bicara, ngobrol, meremehkan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal perintah Nabi apa? Jawab.
persis sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Coba mulai lebih diperbaiki jiwa beramal kita. Lihat di awal bab hadis yang pernah kita nukilkan. Hadis dari Anbasah kalau tidak salah ya. Dalam riwayat Imam Muslim. Anbasah bin Abi Sufyan ketika Ummu Habibah memberitakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallat natai asyrata raq'atan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat pada sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Keutamaan apa ini? Sholat rawatib qabliyah ba'diyah 12 rakaat. Ada di antara antum yang tidak mau dibangunkan oleh Allah Jalla wa'ala rumah di surga? Enggak. Ada yang enggak mau? Mau? Kenapa sholat harus disuruh? Kenapa enggak berusaha? Kenapa terkadang harusnya sholat baru sholat? Kalau ustadz langsung pulang langsung bubar, enggak nampak kan? Kalau ustadz baru ngajar isya baru sholat. Isyhada. Lihat bagaimana para perawi yang meriwayatkan hadis ini. Ummu Habibah mengatakan apa? Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib semenjak aku mendengar riwayat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rawi yang mendapatkan hadis ini dari Ummu Habibah yaitu Anbasah bin Abi Sufyan. Beliau mengatakan juga persis sebagaimana ucapannya Ummu Habibah, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min ummi Habibah. Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib semenjak aku mendengar riwayat ini dari Ummu Habibah. Kemudian rawi yang mendapatkan riwayat dari Anbasah beliau juga mengatakan ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Anbasah. Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib semenjak aku mendengarkan riwayat ini dari Anbasah bin Abi Sufyan. Begitu juga rawi yang ke bawah, yaitu An-Nu'man bin Salim. Beliau juga mengatakan ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus dulu. Kata Amr bin Aus, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Anbasah. Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib semenjak aku mendapatkan riwayat ini dari Anbasah bin Abi Sufyan. Begitu juga rawi yang selanjutnya yaitu An-Nu'man bin Salim yang mendapatkan riwayat dari Amr bin Aus. Kata beliau, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib ini semenjak aku mendapatkan riwayat ini dari Amr bin Aus. Lihat, ini salaf. Bukankah kita semua mengaku sebagai salafiyun? Ada nggak di antara antum yang bukan salafi dalam pengakuannya? Siapa yang nggak mengaku salafi di sini? Berarti ahlul bidah, orang sesat kalian. Kalau mengaku sebagai salafi, lihat bagaimana dicontohkan oleh salafuna as-saleh. Setiap mendapatkan ilmu ya'malu bih, beramal karena Allah.
Coba tanamkan prinsip ini dalam diri kita. Setiap mendapatkan ilmu, beramal dengannya. Kajian tentang mengeraskan bacaan zikir setelah sholat sudah pernah kita bahas khusus, kita bawakan 2 kitab. Kitabnya Al-Imam Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala, gurunya Syekh Rabi'. Kitab Taksisul Ahkam, Ya, Taksisul Ahkam ya. Bukan Taksisul Ahkam. Ya, Taksisul Ahkam. Syarah ala Umdatil Ahkam. Bahkan 3 kitab. Kita bawakan kitab Taisirul Allam, Syarah ala Umdatil Ahkam. Kita bawakan juga kitab Tanbihul Afham, Syarah ala Umdatil Ahkam, karya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang menjelaskan tentang syariat raf'us sauti bil adhkari ba'da salatil fariḍah. Disyariatkan mengeraskan bacaan zikir setelah sholat 5 waktu. Tapi praktek sunnah ilmu yang sudah sampai kepada kalian, apa kenyataannya? 1-2 orang beramal, rata-rata meninggalkan sunnah. Coba. Dan rata-rata yang meninggalkan ini memang orang yang hobi melamun di sholat. Ya. Coba hidupkan selera kalian kepada sunnah Nabi SAW. Kalian akan mendapatkan sekian banyak keutamaan-keutamaan dari keutamaan orang yang berpegang dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Jangan malas. Kalau mau surga, berusaha. Setiap apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Setiap apa yang diperintahkan, gak kenal itu sunnah atau wajibnya. Ini perintah Nabi, taunya amalkan. Pegang kuat-kuat. Coba kalau kalian baca 6 keutamaan daripada berpegang dengan sunnah dari kitab ini saja, mudah-mudahan termotivasi. 6 keutamaan, baru 6 saja disebutkan. Ini harusnya sudah menjadi motivasi besar untuk kita berpegang dengan sunnah dan tidak meremehkan setiap perintah Nabi, walaupun perintah itu sifatnya mustahab. Kalau sudah ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita adalah beramal dengannya. Nanti masalah wajib atau sunnah itu nanti pembahasan dalam ilmu fikihnya. Kewajiban kita adalah beramal dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita ini menjadi manusia yang sesungguhnya. Manusia yang penuh berkah disebabkan karena ittiba kepada sunnah. Paham? Paham ini? Nah, mumpung masih hidup, masih diberikan oleh Allah kesempatan beramal dengan sunnah, mencari pahala. Coba tiba-tiba badal asar di antara kita ada yang mati, gak sempat lagi beramal dengan sunnah. Mumpung masih hidup. Alaikum bisunnati wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa